Babak 91, lumpuh bahkan jika kamu tidak mati. Tanda tanya. Setelah binatang itu pergi, Huan segera memanggil sistem 438. Ada apa dengan benih yang aku tukarkan dari Mal? Mereka benar-benar menyerang orang. Sistem 438 berkata, karena semuanya adalah benih yang bermutasi. Benih yang bermutasi akan menjadi sedikit aneh ketika tumbuh, tapi saya jamin semuanya adalah tanaman alami yang tidak beracun dan dapat dimakan. Lin Huan memegangi dahinya. Terlepas dari apakah mereka beracun atau tidak, kita bahkan tidak bisa menyentuhnya sekarang. Selama kita mendekat, kita akan diserang. Masalah ini harus diselesaikan. Sebenarnya tanaman ini sangat mudah perawatannya. Jika kamu bersikap lembut terhadap mereka, mereka akan membalasmu. Lin Huan ragu-ragu. Benar-benar, aturan kedua dari buku pegangan sistem menyatakan bahwa saya tidak bisa berbohong. Karena jaminan sistem yang serius, Lin Huan berencana mengambil risiko dan mencoba lagi. Bai Di dan Sang Ye tidak setuju dia mendekati bunga matahari dan kacang panjang. Dia masih hamil. Bagaimana jika dia terluka? Mereka mendiskusikannya, dan akhirnya Sang Ye maju untuk berinteraksi dengan bunga matahari dan kacang panjang. Sang Ye berubah menjadi ular piton dan pergi ke kolam untuk minum banyak air. Kemudian, ia berenang ke ladang sayur dan menuangkan air ke dalam mulutnya untuk bunga matahari dan kacang panjang. Mereka menyerap air dan mengayunkan daunnya dengan lembut. Sang Ye memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat. Mereka tidak bergerak sama sekali. Di bawah tatapan Huan dan Bai Di, Sang Ye dengan hati-hati mengangkat ujung ekornya dan dengan lembut membelai batang bunga matahari. Bunga matahari sedikit bergetar, dan biji bunga matahari di tengahnya jatuh di depan Sang Ye. Sang Ye segera memasukkan biji bunga matahari ke dalam kantong kulit yang telah disiapkannya sebelumnya. Ia mengulangi cara sebelumnya dan dengan lembut menyentuh tanaman kacang panjang. Kacang itu bergetar perlahan dan mengeluarkan suara gemerisik, seperti sedang cekikikan. Kemudian, kacang panjang itu otomatis jatuh ke tanah. Sang Ye memasukkan semua kacang panjang ke dalam kantong kulit dan kembali ke Huan. Huan menyentuh biji bunga matahari dan kacang panjang. Dia terkejut sekaligus geli. Dia tidak mengira tanaman yang bermutasi ini memiliki kepribadian tersendiri. Mereka seperti manusia yang hidup. Sungguh ajaib. Mereka menggunakan cara yang sama untuk mengumpulkan sisa biji bunga matahari dan kacang panjang. Huan menyimpan sebagian kacang panjangnya untuk ditumis, sedangkan sisanya direndam hingga menjadi pasta. Sedangkan untuk biji bunga matahari, Bai Di akan menggorengnya. Lin Huan mengunyah biji yang harum, menandakan bahwa bijinya sangat enak. Biji ini berukuran besar dan berdaging. Mereka tidak memerlukan bumbu apapun dan sangat harum serta renyah. Sayangnya, ketiga hewan jantan di rumah tersebut tidak suka memakan bijinya. Huan memberikan 20% biji bunga matahari dan kacang panjang kepada hewan yang membantu pertanian keluarganya. Dia sekali lagi memenangkan hati semua wanita di suku tersebut. Nanti saat mereka berkumpul dan ngobrol, tumis biji bunga matahari menjadi jajanan wajib mereka. Bai Di berkata, bunga matahari dan kacang panjang itu bisa ditanam lebih sering. Mereka pemarah, tapi mereka adalah senjata yang bagus untuk melawan musuh asing. Mata Huan berbinar. Ini ide yang bagus. Bunga matahari yang mengeluarkan biji bunga matahari itu seperti senapan mesin. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh orang, mereka masih bisa melukai wajah mereka. Ada juga kacang panjang yang disamakan dengan petasan. Ledakan yang terjadi cukup keras. Lin Huan dengan cepat menukar sisa 100 kristal tak berwarna dengan biji bunga matahari dan kacang panjang. Setelah mendapatkan benihnya, dia langsung menjadi miskin. Dia hanya bisa menghela nafas. Kristal. Dia sepertinya membutuhkan lebih banyak kristal. Binatang-binatang itu menanam benihnya. Huan pergi ke ladang setiap hari untuk melihatnya. Tidak diketahui apakah itu karena benih kayu ilahi di tubuhnya, tetapi ketika sayuran biasa melihatnya datang, mereka akan mencoba yang terbaik untuk merentangkan daunnya seolah-olah sedang memamerkan sosok cantik mereka. Pohon buah-buahan di hutan buah-buahan terkadang menjatuhkan beberapa buah yang matang.
Setelah berjalan-jalan, Huan-Huan akan mendapatkan sekantong besar buah-buahan. Hanya tanaman yang bermutasi yang masih tidak memberikan reaksi khusus padanya. Satu-satunya hal yang baik adalah ketika dia mendekati mereka, mereka biasanya tidak menyerangnya. Mereka jauh lebih lembut. Suang Yun telah melatih binatang jantan secara intensif baru-baru ini. Huan-Huan melihat mereka setiap hari. Dia bertanya-tanya bagaimana pelatihan mereka. Dia hanya tahu bahwa mereka membawa kembali lebih banyak mangsa setiap hari, dan setiap mangsa mati dengan sangat menyedihkan. Terkadang, Suang Yun mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Jiu Yuan, Bai Di, dan Sang Ye setelah makan malam. Huan-Huan membungkuk untuk mendengarkan dan memberi mereka saran. Mengapa kita tidak membuat beberapa jebakan? Perangkap. Semua binatang jantan memandangnya. Binatang yang jujur tidak pernah tahu bahwa ada jebakan di dunia ini. Huan-Huan berkata perlahan, perangkap sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu menggali lubang besar dan menutupinya dengan lapisan rumput tipis sehingga tidak ada yang bisa melihat bahwa ada lubang di bawah tanah. Saat kamu menginjaknya, kamu akan jatuh. Keesokan harinya, pejantan menggali lubang besar di jalan setapak menuju Gunung Batu. Mereka menyebarkan dahan dan daun di mulut lubang. Pengerjaan mereka sangat bagus. Mereka yang tidak mengetahuinya tidak akan tahu bahwa ada lubang besar yang tersembunyi di bawah. Suang Yun dan yang lainnya dengan sengaja menarik perhatian binatang buas. Binatang buas yang belum pernah melihat jebakan sebelumnya menjadi lengah. Mereka menginjak jebakan dan terjatuh ke dalam lubang. Binatang buas jantan sangat bersemangat. Seolah-olah mereka telah membuka pintu menuju dunia baru. Mereka menggali beberapa lubang lagi. Bai Di yang licik bahkan membantu mereka mendapatkan ide. Taruh serpihan tajam di dasar lubang dan olesi dengan racun. Itu pasti akan lebih efektif. Racun itu disediakan oleh Sang Ye. Oleh karena itu, Suang Yun segera menggiring hewan jantan tersebut untuk menusuk dasar lubang dengan paku kayu yang dilapisi racun. Jika ada binatang yang menginjaknya, mereka akan mati atau lumpuh. Agar mereka tidak terjerumus ke dalam jebakan, Suang Yun secara khusus membuat tanda kecil di samping jebakan dan menyuruh sukunya untuk berhati-hati terhadap jebakan tersebut di kemudian hari. Tindakan suku serigala batu disaksikan oleh binatang berbulu yang terbang di udara. Setelah mereka kembali, mereka melaporkan hal ini kepada pemimpin mereka, Shen Yan. Shen Yan tidak peduli setelah mendengar ini. Ia hanya berpesan kepada anggota sukunya untuk berhati-hati terhadap jebakan dan menjaga bayi burung di sukunya. Namun hewan dari suku bulu biasanya terbang di udara dan jarang berjalan di tanah. Selama mereka memberi sedikit perhatian, jebakan tidak akan menghentikan mereka. Sueling berdiri di puncak gunung dan menatap suku serigala yang sibuk. Sesekali, dia bisa melihat seekor serigala betina kecil yang tampak seperti kucing liar berjalan mondar-mandir di antara ladang sayur dan hutan buah-buahan. Seiring berjalannya waktu, setiap kali dia memandangnya, Sueling akan melihat perutnya sedikit membesar. Teman-temannya selalu mengikutinya kemanapun dan memperlakukannya dengan sangat baik. Kalau dihitung waktunya, seharusnya dia melahirkan dalam waktu 2 bulan. Haruskah dia memberinya hadiah besar? Bibir tipis Sueling membentuk senyuman menggoda. Angin sepoi-sepoi mengangkat rambut pirangnya. Ujung rambutnya membentuk lekukan indah di udara, dan kristal merah di tubuhnya bersinar seperti api di bawah sinar matahari. Bab 92. Pada tengah malam, semua orang tertidur. Sang Ye tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan aura rasnya sendiri. Sang Ye turun dari tempat tidur dan meninggalkan gua tanpa berkata apa-apa. Dia menjelma menjadi ular piton hitam dan merangkak ke dalam hutan setelah menuruni gunung. Penampilannya yang gelap membuatnya bisa berbaur sempurna di malam hari. Ditambah dengan kecepatan kilatnya, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Sang Ye dengan cepat melewati hutan besar dan berhenti di dekat rawa. Dia memanjat pohon besar. Tubuh ularnya yang besar melilit dahan, dan dia bersembunyi di balik dedaunan yang subur. Melalui celah dedaunan, ia melihat banyak binatang ular di dekat rawa. Mereka semua adalah peramal dan penjaga kuil bulan gelap. Ada sekitar 200 orang, dan 2 hewan terkemuka sedang berbicara. Salah satunya adalah Ma King, yang sudah lama hilang. Karena jaraknya yang jauh,
Sang Ye tidak dapat mendengar percakapan mereka sepenuhnya. Dia hanya bisa mendengar beberapa kata yang dibawa oleh angin gelap. Ada di sini, hilang, saya tidak dapat menemukannya, ada suku serigala di dekat sini. Kalimat terakhir membuat hati Sang Ye tenggelam. Hanya ada satu suku serigala di sekitar. Orang-orang ini pasti akan segera menemukan gunung batu itu. Sang Ye meluncur ke tanah tanpa suara dan dengan cepat merangkak kembali. Dia harus kembali dan memberitahu mereka. Pada saat ini, Ma Qing tiba-tiba berbalik dan melihat ke pohon besar tempat Sang Ye baru saja berada. Dia menutup matanya dan menggerakkan hidungnya. Itu bau orang berdosa. Sepertinya dia baru sampai. Kejar dia. Ya, di bawah komando, semua binatang ular bergerak dan mengejar Sang Ye. Sang Ye merangkak dengan cepat. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi aura binatang ular yang familiar di udara memberitahunya bahwa binatang ular itu sedang mengejarnya. Rombongan bergegas melewati hutan yang gelap. Sang Ye lebih paham dengan medan di sini, jadi dia menjaga jarak dari mereka. Saat dia mendekati jebakan, dia tiba-tiba menghindar. Tubuh ularnya berputar, dan dia dengan gesit mengitari jebakan itu. Jeda ini memperpendek jarak di antara mereka. Melihat bahwa mereka akan menangkap Sang Ye, binatang ular itu segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mempercepat. Tanpa diduga, tanah di bawah mereka tiba-tiba runtuh. Selusin binatang ular di depannya tertangkap basah dan terjatuh, tubuhnya tertusuk paku kayu. Pergantian peristiwa ini mengejutkan binatang ular di belakang. Beberapa dari mereka berhenti untuk menyelamatkan rekannya di dalam lubang, sementara yang lain terus mengejar. Pada akhirnya, jebakan berturut-turut membuat banyak binatang ular berjatuhan. Sang Ye memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari pengejarnya dan bersembunyi di ladang sayur. Ma Qing menyusul dari belakang. Ketika dia melihat binatang ular yang sekarat di dalam perangkap, ekspresinya langsung menjadi gelap. Sekelompok sampah. Dia secara pribadi memimpin tim ke arah yang ditinggalkan Sang Ye. Setelah menderita beberapa jebakan pertama, Ma Qing secara khusus meminta seseorang untuk mencari jalan dan menghindari jebakan tersebut. Saat mereka berjalan keluar hutan dan mendekati ladang sayur, mereka akhirnya melihat gunung batu. Ma Qing berkata dengan dingin, pembunuh para peramal dan orang berdosa itu pasti bersembunyi di gunung. Binatang ular itu hendak naik gunung untuk menangkap mereka, tapi setelah mengambil 2 langkah, kacang panjang itu meledak, menakuti semua binatang ular. 100 bunga matahari sepertinya menjadi gila saat mereka menyemprotkan biji bunga matahari ke binatang ular itu. Binatang ular itu belum pernah melihat tumbuhan ganas seperti itu. Mereka segera mundur ketakutan, tidak berani mendekati ladang sayur lagi. Pada saat ini, ketika binatang serigala yang bertugas menjaga di malam hari mendengar suara tersebut, mereka segera berubah menjadi serigala dan mengaum ke langit. Peluit panjang segera membangunkan seluruh anggota suku. Ketika Ma Qing melihat ini, tatapan menyeramkan muncul di matanya. Kembali, siapkan batu api dan kayu kering. Kami akan membakar gunung itu. Binatang ular itu menurut dan segera mundur dari jangkauan bunga matahari. Mereka berencana menebang pohon-pohon di kebun untuk dijadikan kayu bakar. Tak disangka, ada tanaman merambat berdaun merah lebat yang menutupi pepohonan. Tanaman merambat dipenuhi duri beracun. Jika ditusuk, akan terasa sakit dan gatal. Mereka harus menyerah dalam menebang hutan buah-buahan. Mereka bersiap pergi ke hutan untuk menebang beberapa pohon. Saat Suang Yun bergegas keluar kamar, dia kebetulan melihat Sang Ye kembali. Sang Ye dengan cepat menjelaskan situasinya. Orang-orang dari kuil bulan kegelapan ada di sini. Ada lebih dari 200 binatang, tetapi lebih dari 40 di antaranya mati di dalam perangkap. Suang Yun segera mengumpulkan anggota sukunya dan bersiap untuk bertarung. Sekarang Huan-Huan sudah bangun, Bai Di segera membantunya berpakaian. Mu Xiang dan Lan Dai membawa betina dan anaknya ke rumah Huan-Huan. Bai Di dan Sang Ye membuka pintu ruang bawah tanah dan membiarkan betina dan anaknya masuk. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan keluar. Saya telah diperingatkan. Huan-Huan memeluknya untuk terakhir kalinya. Kamu harus aman. Tentu saja, menutup pintu ruang bawah tanah, Bai Di dan Sang Ye meninggalkan rumah dan keluar gua.
Di bawah komando Suang Yun, binatang serigala itu berlari menuruni gunung seperti hantu dan menerkam binatang ular itu. Suang Yun melihat beberapa binatang ular menebang pohon dan mengerutkan kening. Mengapa mereka menebang pohon? Bai Di berkata, mereka mungkin ingin membakar gunung itu. Suang Yun sangat marah saat mendengar ini. Para bajingan ini terlalu jahat. Namun, Sang Ye berkata, binatang ular biasanya takut pada api. Seharusnya bukan rencana mereka untuk membakar gunung itu. Bai Di sangat tajam. Bahkan dalam kegelapan, dia bisa melihat sosok familiar di antara musuh di kaki gunung. Ma King pasti sudah memikirkan hal ini. Bukankah Ma King pergi ke kota bulan gelap? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Tunggu, kota bulan gelap, kuil bulan gelap, Suang Yun menyadari. Jangan bilang Ma King berkonspirasi dengan kuil bulan gelap sejak awal. Bai Di berkata, sepertinya itu adalah penjelasan paling logis sejauh ini. Di kaki gunung, Ma King sepertinya merasakan tatapan Bai Di dan Suang Yun. Dia melihat ke arah gunung dan tersenyum muram. Teman lama, aku kembali. Mata mereka bertemu, dan niat membunuh menyebar dalam sekejap. Bai Di berkata, tetaplah di sini. Saya akan pergi ke puncak gunung untuk mencari burung. Suang Yun dan Sang Ye setuju. Ma King ingin membakar gunung itu. Jika api ini benar-benar menyala, tidak hanya suku serigala tetapi juga suku bulu yang tinggal di puncak gunung akan menderita. Bai Di menjelma menjadi harimau putih dan dengan cepat naik ke puncak. Ketika sampai di puncak gunung, ia menemukan bahwa hewan dari suku bulu itu sudah lama terbangun. Bahkan Sueling, yang biasanya tidak mempedulikan apapun, telah meninggalkan rumah. Keributan di kaki gunung itu terlalu keras. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Bai Di tidak mengenal burung-burung itu. Dia baru saja bertemu Sueling, yang pernah bertarung dengannya sekali. Dia tahu bahwa Sueling memiliki status tinggi di suku bulu dan bisa mengambil keputusan. Dia segera menemui Sueling dan menjelaskan niatnya. Seseorang akan membakar gunung itu. Entah kamu segera meninggalkan gunung batu itu, atau kamu turun gunung bersama kami untuk membunuh musuh. Bab 93. Apa itu? Sueling bertanya dengan tenang. Siapa orang-orang yang ada di bawah gunung? Bai Di tidak menyembunyikannya darinya. Mereka adalah utusan dan penjaga kuil bulan gelap. Mendengar kata-kata, kuil bulan gelap, ekspresi semua binatang yang hadir berubah. Seekor binatang pemalu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, kita sudah bersembunyi di sini. Bagaimana kita masih bisa bertemu orang-orang dari kuil bulan gelap? Bai Di segera melihat binatang buas itu dan merasakan sesuatu yang salah. Apakah kalian punya dendam terhadap kuil bulan gelap? Binatang burung itu segera menutup mulutnya dan menolak mengatakan apapun lagi. Namun sikap mengelaknya itulah yang membenarkan dugaan Bai Di. Sueling berkata dengan santai, bukan tidak mungkin bagi kita untuk membantu suku serigala batu membunuh musuh, tetapi tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Jika kamu ingin kami membantu, kamu harus menunjukkan ketulusan, bukan? Situasinya mendesak, dan Bai Di tidak ingin membuang waktu bersamanya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya tegas. Bibir Sueling melengkung membentuk senyum jahat. Aku menginginkan wanita kecilmu. Bai Di menatapnya dengan tajam, matanya dingin. Aku menolak. Kalau begitu, kita tidak punya kata-kata apapun untuk dibicarakan. Bai Di berbalik dan pergi. Dia tidak membuang waktu lagi. Melihatnya berjalan cepat, Sueling menoleh untuk melihat Shen Yan yang telah berjalan mendekat. Dia bertanya dengan santai, Patriark, orang-orang dari kuil bulan gelap berada di kaki gunung. Bisakah kita terus bertarung? Atau haruskah kita terus melarikan diri seperti kali terakhir? Shen Yan mengerutkan kening dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan pikiran. Bertarung bukanlah masalah kecil. Jika kita memulai perang dengan kuil bulan gelap, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Hidup kita akan semakin sulit di masa depan. Sueling tersenyum tipis. Menurutmu, Patriark, kita akan melarikan diri lagi kali ini? Bukan itu maksudku. Jarang sekali kita menemukan tempat tinggal yang cocok. Sayang sekali jika kita menyerah. Kurasa kita bisa menunggu dan melihat. Jika suku serigala batu dapat mengalahkan orang-orang dari kuil bulan gelap,
kita tidak perlu melakukan apapun. Namun, jika suku serigala batu tidak dapat mengalahkan mereka, belum terlambat bagi kita untuk turun tangan. Shen Yan tidak ingin menjadi rendah hati, tetapi sebagai pemimpin suku, dia harus bertanggung jawab atas keselamatan seluruh sukunya. Jika dia bisa menghindari perang, dia akan melakukannya. Sulit bagi mereka untuk berkembang biak. Setiap dari mereka sangat berharga. Mereka tidak dapat menahan korban di medan perang. Sueling tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengerti kesulitan menjadi pemimpin suku, tetapi dia masih belum terbiasa. Ras bulu yang pernah mendominasi langit kini telah jatuh ke titik di mana mereka hanya bisa bersembunyi di rumah ketika menghadapi kemunculan musuh. Betapa menyedihkan, ketika Baidi kembali ke lereng gunung, Suang Yun dan Sang Ye sudah bergegas ke medan perang di kaki gunung. Di bawah bimbingan sang pemimpin, binatang serigala memulai pertempuran yang menggetarkan jiwa dengan binatang ular. Kekuatan serangan binatang buas ular sangat tinggi, tetapi binatang buas serigala juga sangat terampil. Selain itu, jumlah mereka banyak. Kedua belah pihak berimbang, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Lebih parahnya lagi, banyak ladang sayur dan pohon buah hancur dalam kekacauan itu. Hati Baidi hancur. Tanpa ragu, ia pun bergegas menuruni gunung dan menyambar petir ke arah binatang buas yang masih bertarung di ladang sayur dan hutan buah. Kulit ular itu hangus. Pada saat ini, di puncak gunung batu, Sueling dan Shen Yan terbang ke langit dan melihat ke bawah ke medan perang. Shen Yan sedang serius mengevaluasi peluang menang melawan binatang ular itu ketika dia tiba-tiba mendengar Sueling bertanya. Apakah kamu ingat saat kamu pertama kali terbang? Shen Yan berpikir sejenak. 6 bulan setelah aku menetas. Dalam keadaan normal, seekor burung muda dapat belajar terbang 3 bulan setelah keluar dari cangkangnya. Namun, entah mengapa, Shen Yan masih belum dapat belajar terbang bahkan setelah 6 bulan. Akhirnya, dia dituntun ke tepi oleh ayahnya. Ayahnya pernah berkata kepadanya, burung tidak butuh sampah yang tidak bisa terbang. Ini kesempatan terakhirmu, terbang atau mati. Lalu, dia didorong dari tebing oleh ayahnya. Shen Yan muda mengepakkan sayapnya dengan ketakutan yang amat sangat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melihat kembali ke arah ayahnya, yang berdiri di puncak gunung. Ayahnya juga memperhatikannya. Tatapan matanya yang tampak keras dan dingin dipenuhi dengan harapan. Pada saat itu, Shen Yan akhirnya terbang dengan sekuat tenaga. Sueling berkata, kamu masih sangat muda saat pertama kali terbang. Aku tidak menyangka kamu sudah sebesar ini sekarang. Jika ayahmu masih hidup, apakah dia akan lega melihatmu seperti ini? Shen Yan mengepalkan tinjunya. Sueling bertanya, kita sudah kehilangan rumah karena ketakutan. Sekarang, apakah kita akan kehilangan martabat terakhir kita sebagai burung karena ketakutan? Kata-kata ayahnya masih terngiang di telinga Shen Yan. Kami adalah anak-anak Dewa Langit. Selama kami berada di langit, kami tidak perlu takut pada apapun. Beberapa binatang ular menyeret pohon-pohon yang ditebang dan menumpuknya di kaki gunung, bersiap untuk membakarnya. Ini kesempatan terakhir kita. Sueling berubah menjadi burung kondor merah besar. Ia mengepakkan sayapnya dan menukik turun seperti bola api yang menyala-nyala. Saat pohon itu terbakar, Sueling mengepakkan sayapnya. Api pun menerkam binatang ular itu, membakar mereka hingga mereka menjerit. Baidi menatap burung kondor di udara dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungan itu memasuki telinga Shen Yan. Dia akhirnya mengambil keputusan dan berbalik untuk bertanya kepada orang-orang sukunya. Ingatkan mengapa kita bermigrasi ke sini melintasi pegunungan. Seseorang menjawab, karena rumah kami hancur. Benar sekali. Rumah kita dihancurkan oleh monster yang ditinggalkan oleh kuil bulan gelap. Orang-orang dari kuil bulan gelap sekarang berada di kaki gunung. Waktunya untuk membalas dendam. Semua binatang jantan, dengarkan perintahku. Masuki mode pertempuran level 1. Lindungi rumah kalian dan bunuh semua musuh kalian. Semua binatang jantan berubah menjadi bentuk binatang dan melebarkan sayap mereka untuk terbang ke langit. Mereka berseru serempak, bunuh semua musuh kita. Anak-anak penyu itu belum pernah melihat pemandangan seperti sebelumnya. Mereka begitu ketakutan hingga menangis di tempat.
Shen Yan melirik mereka, lalu memilih dua binatang jantan yang tenang dan memberi perintah, kalian bertugas mengawasi bayi-bayi itu. Ternyata aku bersembunyi penyu-penyu itu. Namun, Shen Yan berkata, tidak, biarkan mereka menyaksikan dari langit bagaimana kita bertarung. Burung-burung tidak menginginkan sampah yang tidak bisa terbang. Mereka pun tidak mungkin lemah dan tidak berguna. Shen Yan berubah wujud menjadi seekor burung albatros besar dan mengepakkan sayapnya untuk menuruni gunung. Binatang jantan dari suku bulu terbang turun di belakang pemimpin mereka dalam dua baris. Dari kejauhan, mereka tampak seperti dua pita yang indah. Mereka mengambil kesempatan itu untuk menyelam dan menangkap binatang ular itu. Burung memang musuh alami bagi binatang ular. Cakar burung dapat dengan mudah merobek kulit ular, menangkapnya, dan melemparkannya dari langit. Ular-ular itu pecah satu demi satu seperti telur. Ketika Making melihat adegan ini, seluruh wajahnya langsung berubah menjadi marah setelah beberapa saat terkejut. Burung. Mengapa ada burung di sini? Bab 94. Dengan dukungan kuat dari suku bulu, binatang serigala menjadi semakin berani. Di bawah komando Suang Yun, mereka mengalahkan binatang ular. Melihat situasinya tidak ada harapan, Making tahu bahwa dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Dia sangat marah hingga muntah darah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, mundur. Binatang-binatang ular itu seperti binatang buas yang terperangkap dan bertarung. Jumlah korban terus bertambah, dan mereka sudah lama ingin mundur. Setelah mendengar kata-kata Making, binatang ular itu mundur tanpa ragu-ragu. Mereka mengikuti Making dan segera melarikan diri ke dalam hutan. Baidi meraung, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika kelompok orang ini kembali hidup-hidup, kuil bulan gelap pasti akan mengirim lebih banyak pasukan untuk menekan gunung batu itu. Terutama Making. Jika orang ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Sang Ye adalah orang pertama yang bergegas keluar. Dia memutar tubuh ularnya yang besar dan menggali ke dalam hutan seperti sambaran petir. Making membawa banyak binatang buas bersamanya, tetapi ada banyak binatang buas yang terluka. Dia tidak berlari cepat, jadi tidak butuh waktu lama bagi Sang Ye untuk mengejarnya. Sang Ye mengabaikan binatang ular di sampingnya dan membuka mulut berdarahnya untuk menerkam Making. Reaksi Making sangat cepat. Dia berguling di tanah untuk menghindari serangan Sang Ye, lalu berubah menjadi babon hitam besar. Dia meraih tanaman merambat yang menjuntai di samping dan mengayunkannya ke kejauhan. Sang Ye mengejarnya tanpa henti. Tepat saat Sang Ye hendak mengejar babon itu tiba-tiba berbalik. Kilatan licik melintas di matanya saat dia mengangkat tangannya dan menusukkan pisau tulang hitam di antara kedua alis Sang Ye. Sang Ye terkejut. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi dia hanya bisa menghindari titik vitalnya. Pisau tulang hitam menembus tubuhnya, tetapi tidak ada darah yang keluar. Terdengar suara ledakan keras di kepala Sang Ye, seolah ada sesuatu yang hancur. Dia berhenti tanpa sengaja. Si babon merasa itu belum cukup. Ia tidak puas karena sasarannya meleset. Dia ingin mencabut pisau tulang dan menusuk Sang Ye lagi. Tanpa diduga, Sang Ye tiba-tiba bergerak. Dia merasakan kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah naik 5 tingkat berturut-turut. Dia benar-benar telah berubah dari binatang jiwa bintang 3 menjadi binatang jiwa bintang 8. Matanya yang awalnya gelap berubah menjadi merah seperti darah. Ular piton itu melepaskan lapisan kulit ular hitam dan abu-abu dengan kecepatan yang terlihat jelas, dan tubuhnya menjadi 2 kali lipat ukurannya. Pola cincin perak di leher Sang Ye berubah menjadi merah tua dan memanjang menjadi garis-garis bengkok aneh yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika babun itu melihat hal itu, alih-alih takut, dia malah tersenyum sinis. Garis keturunannya telah terbangun. Monster yang diinginkan sang raja akhirnya datang. Ular piton itu melirik ke arah babon. Tatapan dingin itu menyadarkan babun itu dari rasa puas dirinya. Ketika ular piton itu membuka mulutnya yang berdarah lagi, babun itu dengan cepat mengumpulkan pohon dan bergerak lincah melewati hutan. Ular piton itu tidak mengejarnya. Ia mengangkat ekor ularnya yang besar dan mengibaskannya. Sejumlah besar pepohonan disapu.
Babun itu pun ikut tersapu ombak. Dadanya tertimpa batang pohon tumbang, dan 2 tulang rusuknya patah. Ia mengertakkan gigi sambil menahan rasa sakit, dan mulutnya dipenuhi busa berdarah. Dia mengertakkan gigi dan terus berlari. Ular piton itu mengibaskan ekornya lagi. Kali ini, ekornya mengenai punggung babon itu dan membuatnya terpental. Sang babon mendengar bunyi retakan tulang dan merasakan beberapa tulang di punggungnya hancur. Ia mendarat di Sungai Hitam dan langsung tersapu oleh derasnya arus sungai. Ular piton tidak mengejar babon tersebut karena binatang ular telah mengelilinginya. Mereka ingin melindungi Tuan Making, tetapi mereka menyadari bahwa dia sudah hilang. Ular piton besar di depan mereka tampak sangat aneh. Tetapi mereka tidak takut dan mereka semua mengambil posisi tempur. Tidak peduli betapa anehnya ular piton di hadapan mereka, dia sendirian. Mereka memiliki lebih dari 80 binatang buas di kelompok mereka. Bagaimana mungkin mereka takut sendirian? Ular piton itu memandang semut-semut di depannya, matanya yang merah tampak seperti hendak berdarah. Dia tiba-tiba membuka mulut yang berdarah dan menerkam binatang ular di depannya. Di ruang bawah tanah, Huan-Huan tiba-tiba merasakan cincin kontraktual di jari manisnya menjadi panas. Salah satu dari mereka dalam bahaya. Huan-Huan bangkit dan keluar dari ruang bawah tanah dengan cepat, mengabaikan halangan musiang. Dia terus berdoa. Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye. Tidak peduli siapapun di antara kalian, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Huan-Huan hampir menarik keluar dari gua dan berlari menuruni gunung. Binatang-binatang berbulu itu membersihkan medan perang. Sueling terbang ke udara untuk memeriksa apakah ada yang selamat. Dia melihat Huan-Huan berlari menuruni gunung dan segera mengepakkan sayapnya untuk terbang. Mengapa kamu turun gunung? Huan-Huan tidak nyaman berlari dengan kedalaman yang besar. Turun gunung saja sudah berkeringat membuatnya deras. Dia menghela nafas terengah-engah, sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka. Tolong bawa aku ke sana. Sueling membungkuk dan tersenyum. Beri aku mencium dan aku akan mengantarmu ke sana. Di saat seperti ini, cowok ini masih tidak lupa menggodanya. Huan-Huan sangat marah, tetapi keadaan mendesak. Dia hanya bisa membungkuk dan menciumnya dengan cepat. Apakah ini cukup? Sueling berpikir sejenak. Itu terlalu cepat. Dia melihat Huan-Huan akan meledak, jadi dia menambahkan, tapi itu masih bisa diterima. Sueling mengangkatnya dan terbang lebih jauh ke dalam hutan. Ketika Bai Di dan Suang Yun meluncur ke sungai bersama binatang serigala, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Pohon-pohon di tanah, dan rumput-rumput berlumuran darah, tiba-tiba darah mengalir ke Sungai Hitam, mengubah sungai menjadi merah. Seluruh dunia seakan telah dicuci dengan darah dan dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Making dan semua ular buas sudah pergi. Hanya seekor ular piton besar yang berada di tanah, kulitnya menutupi pola merah gelap yang aneh. Setelah beberapa saat, Bai Di dan Suang Yun berjalan mendekat. Mereka melihat mata ular piton yang tertutup dan dia jatuh pingsan. Meskipun ular piton di depan mereka telah berlipat ganda ukurannya, Bai Di dan Suang Yun masih bisa mencium bau yang familiar darinya. Ular piton aneh ini adalah Sang Ye. Suang Yun tercengang. Mengapa Sang Ye menjadi seperti ini? Bai Di mengerutkan kening. Tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi tingkat bintangnya juga meningkat. Sang Ye awalnya adalah binatang jiwa berbintang 3, tapi sekarang, ia telah naik menjadi bintang 8. Apa yang membuatnya naik 5 tingkat berturut-turut? Ini tidak pernah terdengar. Suang Yun melirik medan perang di sekitarnya dan ragu-ragu. Jangan bilang Sang Ye yang menyebabkan ini. Jangan bilang dia membunuh semua binatang ular itu sendirian. Bai Di tidak berkata apa-apa, ekspresinya sangat serius. Tempat ini terlalu berdarah dan menyeramkan. Bahkan para binatang buas, yang terbiasa melihat darah dan pembunuhan, tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman. Semua binatang serigala tampak jelek. Suang Yun berbalik dan berkata kepada mereka, pergilah ke dekat sini dan cari tahu kemana Making dan binatang buas ular itu pergi. Sekalipun mereka dibunuh, mayat mereka akan ditinggalkan. Binatang serigala pun berhamburan mencari jejak-jejak binatang ular yang ditinggalkan. Pada saat ini, Sueling tiba-tiba turun dari langit dengan Huan-Huan di tangannya.
Setelah berdiri dengan mantap, Sueling menundukkan kepalanya. Ekspresi Baidi dan Suang Yun berubah ketika mereka melihat Huan Huan. Kenapa kamu di sini? Huan Huan sangat cemas. Aku merasakan salah satu dari kalian dalam bahaya, jadi aku datang mencarimu. Mengapa aku hanya melihat kalian berdua? Di mana Sang Ye? Baidi dan Suang Yun tidak berkata apa-apa. Bersamaan, mereka melihat ular piton besar di tanah. Bab 95. Perubahan besar Sang Ye mengejutkan Huan Huan. Dia bertanya dengan tidak percaya, bagaimana Sang Ye menjadi seperti ini. Tidak hanya ukuran tubuhnya yang berlipat ganda, permukaan kulit ularnya juga ditutupi pola merah tua yang aneh. Ditambah dengan darah lengket di tanah, dia terlihat sangat menakutkan. Baidi dan Suang Yun juga tidak mengerti apa yang terjadi dengan Sang Ye. Sueling tiba-tiba berkata, darah seorang pencari darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Kata-kata itu mengejutkan Baidi dan Suang Yun. Mereka berdua tampak terkejut. Hanya Huan Huan yang masih terlihat bingung. Apa itu pencari darah? Monster yang merangkak keluar dari Endless Abyss. Mereka meminum darah binatang buas, memakan dagingnya, dan menyerap vitalitas semua makhluk. Kemanapun mereka pergi, semuanya menjadi neraka. Huan Huan takut dengan penjelasan Sueling. Dia menjawab tanpa sadar, tidak, Sang Ye tidak begitu menakutkan. Dia baik pada kita. Dia tidak mungkin menjadi pencari darah. Dulu dia biasa saja. Itu karena garis keturunan Bloodseeker dalam dirinya selalu dalam keadaan tidak aktif. Tapi barusan, seseorang menggunakan pisau ini untuk menghidupkan kembali garis keturunan Bloodseeker-nya. Sueling menunjuk ke arah bilah tulang hitam yang tertanam di tubuh ular itu. Bilahnya dipoles dari tulang seorang Bloodseeker. Garis keturunan Bloodseeker tertarik padanya. Pandangan semua orang tertuju pada bilah tulang hitam itu. Sueling mengamati sekeliling yang berdarah. Ada darah di mana-mana, tapi saya tidak melihat ada yang tersisa. Sepertinya binatang itu telah dimakan oleh orang ini. Tidak ada satupun tulang yang tersisa. Dia sangat lapar. Dia bahkan tersenyum pada akhirnya. Tapi yang lain hanya merasa kedinginan. Huan Huan menekan rasa takutnya dan bertanya, akankah Sang Ye bangun? Jangan khawatir, dia hanya lelah. Dia tidak akan mati untuk saat ini. Huan Huan menghela nafas lega. Bagus. Namun, Sueling menunjukkan senyuman yang kejam. Gadis kecil, kamu mungkin tidak tahu betapa berbahayanya ras Bloodseeker. Sebelum mereka beradab, mereka adalah sekelompok orang gila yang sangat merusak. Mereka paling baik dalam menyerang secara berkelompok. Senyumannya membuatnya gugup. Apa maksudmu? Maksudku, daripada menunggu dia bangun dan menggila membunuh orang di mana-mana, lebih baik bunuh dia sekarang saat dia tidak sadarkan diri dan mencegah masalah di masa depan. Tidak, dia menolak tanpa ragu-ragu. Dia melotot dengan marah. Jika kamu menyentuhnya, aku akan melawanmu. Sueling memandang Baidi dan Suang Yun. Gadis kecil itu tidak memahami bahaya Bloodseeker, tapi kalian harus memahaminya. Baik Baidi maupun Suang Yun tidak berbicara. Huan Huan berdiri di depan ular piton itu dan berteriak dengan mata merah, dia Sang Ye. Dia bukan pencari darah. Jika kamu ingin membunuhnya, serahkan mayatku dulu. Ekspresi Baidi dan Suang Yun berubah. Suang Yun dengan cepat mengangkatnya. Jangan menangis. Anda masih hamil. Kamu tidak boleh menangis. Huan Huan berkata dengan air mata berlinang, kamu tidak boleh menyakiti Sang Ye. Oke. Anda adalah bos keluarga. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Huan Huan memandang Baidi dan tersedak. Bagaimana denganmu? Baidi jengkel. Terserah kamu. Baru setelah itu dia berhenti menangis. Sueling memandang mereka sambil tersenyum tipis. Apakah kamu sudah memikirkannya? Harga melepaskan Bloodseeker lebih besar dari yang Anda kira. Huan Huan memutar matanya ke arahnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluarga kami. Kamu tampak menyedihkan ketika kamu memohon padaku untuk membawamu ke sini. Sekarang setelah kamu menemukannya, kamu meninggalkanku. Siapa yang memintamu berniat menyakiti Sang Ye? Sueling tersenyum acuh tak acuh. Aku hanya memberimu saran. Karena kamu tidak mau menerimanya, aku tidak akan memaksamu. Terserah kamu. Baidi mempelajari pisau tulang hitam itu.
Bisakah kamu mengeluarkan ini? Sueling berkata dengan penuh arti, kamu bisa mencobanya. Baidi merenung sejenak, lalu dia mengambil pisau tulang hitam itu dan mencabutnya sedikit demi sedikit. Pisau tulang itu dimasukkan sangat dalam. Saat dicabut, keluarlah daging, namun anehnya tidak ada darah yang mengalir. Huan menatap ular piton itu tanpa berkedip. Sesaat kemudian, ular piton besar itu menyusut sedikit demi sedikit dan kembali ke ukuran normalnya. Soul Beast juga turun dari 8 bintang menjadi 3 bintang. Ular piton tersebut kemudian menjelma menjadi manusia. Sueling tersenyum. Sayang sekali, dia berubah dari pencari darah menjadi binatang buas. Setelah bahaya teratasi, Baidi dan Suang Yun menghela nafas lega. Huan menemukan sepotong kulit binatang di dalam ring dan menaruhnya pada Sang Ye. Sueling berkata, baiklah, tidak ada yang lain bagiku di sini, aku pergi. Dengan itu, dia melebarkan sayapnya. Ujung rambutnya membentuk garis di air, dan kristal merah bersinar. Sueling terbang begitu saja. Binatang serigala kembali, mengatakan bahwa mereka tidak menemukan jejak binatang ular di dekatnya. Mereka hanya menemukan sebagian besar kulit ular yang terlepas. Mereka meletakkan kulit ular itu di depan Suang Yun. Sekilas Suang Yun mengenali kulit ular di Sang Ye. Dia menyingkirkan kulit ular itu dan berkata kepada binatang serigala itu, tidak perlu melihat lagi. Kembali. Binatang serigala berubah menjadi bentuk binatangnya dan berlari kembali. Suang Yun memasukkan kulit ular dan pisau tulang hitam ke tempatnya. Dia berubah menjadi serigala putih beku keperakan dan membawa Huan kembali. Baidi juga menjelma menjadi harimau putih dan menggendong Sang Ye yang tak sadarkan diri di punggungnya. Setelah pertempuran, seluruh suku serigala batu memasuki kondisi pemulihan. Untungnya, tidak ada binatang serigala yang mati kali ini. Hanya sedikit yang terluka parah. Huan harus membantu merawat yang terluka di siang hari dan merawat Sang Ye di malam hari. Banyaknya tanaman herbal yang dia simpan sebelumnya memainkan peran penting saat ini. Selain berburu, Suang Yun dan Baidi juga harus membawa orang untuk membersihkan medan pertempuran berdarah yang disebabkan oleh Sang Ye tadi. Mereka juga harus merapikan ladang sayur dan kebun di kaki gunung. Setiap orang sangat sibuk selama periode ini. 3 hari kemudian, Sang Ye akhirnya terbangun. Dia lupa apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Ingatannya tiba-tiba menjadi gelap setelah dia bertemu Ma King. Ada ruang kosong panjang di tengahnya. Dia memikirkannya lama sekali tetapi tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah dia bertemu Ma King. Huan mengulurkan tangan untuk menghaluskan kerutan di antara alisnya dan menghiburnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat mengingatnya. Bagaimanapun, itu semua hilang. Tugas terpenting Anda sekarang adalah beristirahat dan memulihkan diri dengan cepat. Berkat kerja kerasnya, orang-orang yang terluka di suku tersebut berangsur pulih. Semua orang memandangnya dengan semakin hormat. Seolah-olah mereka sedang melihat dukun yang kuat dan nyata. Burung-burung itu terluka oleh binatang ular selama pertempuran. Mereka tidak mempunyai cukup ramuan, jadi Sueling datang untuk meminjam beberapa dari Huan. Saat dia melihat Sang Ye mengikuti di belakang Huan, dia tersenyum penuh arti. Aku tidak menyangka kamu akan pulih secepat ini. Huan sengaja berdiri di antara mereka berdua, tapi karena dia terlalu pendek, dia tidak bisa menghalangi pandangan Sueling. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah dagu Sueling. Aku akan memberimu ramuannya. Pergi. Sueling terkekeh dan mencubit pipinya. Aku akan datang dan bermain denganmu lain kali. Ketika dia berada jauh, Huan segera memegang tangan Sang Ye dan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Menjauhlah dari Sueling di masa depan. Dia bukan orang baik. Sang Ye setuju. Baiklah. Bab 96. Perubahan terbesar yang ditimbulkan oleh pertempuran ini adalah meringankan hubungan antara serigala dan burung. Sebelumnya, saat kedua ras bertemu, tatapan mereka dingin. Meski kini mereka tidak sedekat keluarga, mereka sudah bisa saling menyapa dengan tenang. Satu-satunya hal yang membuat Huan tidak senang adalah Sueling berkeliaran di depannya akhir-akhir ini. Huan tidak memiliki prasangka buruk terhadapnya,
Tetapi fakta bahwa dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan membunuh Sang Ye untuk mencegah masalah di masa depan meninggalkan simpul di hati Huan Huan. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Sang Ye ketika dia melihatnya, menyebabkan suasana hatinya selalu buruk. Huan Huan memeriksa bunga matahari dan suasana hatinya sedang baik ketika dia melihat semuanya tumbuh dengan baik. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat bulu berwarna merah darah berjatuhan dari langit. Suasana hati Huan Huan langsung anjlok. Dia bertanya dengan marah, sebagai seorang penatua, mengapa kamu begitu bebas setiap hari? Apakah kamu tidak mempunyai sesuatu yang serius untuk dilakukan? Sueling tersenyum setengah. Kau tahu, aku seorang penatua dan memiliki status khusus di suku bulu. Apakah kamu tidak takut aku akan menimbulkan masalah bagi suku serigalamu jika kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu? Huan Huan sengaja memprovokasi dia. Apakah kamu orang yang picik? Maaf, tapi aku benar-benar orang yang picik. Huan Huan. Ah, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Sueling melirik bunga matahari di belakangnya. Kudengar tanaman yang kamu tanam cukup enak. Kapan kamu akan membaginya denganku? Pilih sendiri jika kamu ingin memakannya. Huan Huan menyingkir, berpikir bahwa bunga matahari yang bermutasi ini sangat ganas. Selama orang asing mendekati mereka, mereka akan diserang. Ini akan menjadi pelajaran bagus bagi burung jahat ini. Sueling membaca pikirannya. Dia tersenyum tetapi tidak mengeksposnya. Dia melebarkan sayap merahnya yang besar. Huan Huan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera bertanya, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, saya hanya bisa memetik buahnya jika saya meniup bunga matahari ini. Lagi pula, hal-hal ini menyakitkan ketika menyerang orang. Huan Huan meledak di tempat. Tidak, berhenti. Dengan kepakan ringan dari kedua sayap besarnya, dia bisa mengirim semua bunga matahari ke langit. Tidak mudah menanam begitu banyak bunga matahari yang bermutasi. Dia tidak bisa membiarkan orang ini menghancurkan mereka. Sueling memandangnya dengan tenang. Bukankah kamu memintaku untuk mengambilnya sendiri? Huan Huan terdiam. Dia menunjuk ke arah Sueling dan berkata dengan marah, tunggu saja. Jangan bergerak. Sueling merentangkan tangannya sebagai tanda tidak bersalah. Dengan perut penuh amarah, Huan Huan mengambil sekantong biji bunga matahari dan melemparkannya ke Sueling. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Namun, Sueling berkata, aku tidak ingin memakannya mentah-mentah. Saya ingin mereka dimasak. Saya pernah melihat serigala betina memakan biji bunga matahari yang digoreng itu. Baunya lebih enak dari ini. Jika kamu ingin makan makanan yang dimasak, pulanglah dan masak sendiri. Sekelompok api muncul di ujung jari Sueling. Kau tahu, aku sudah tua dan kendaliku tidak bagus. Akan sangat buruk jika saya secara tidak sengaja membakar gunung batu itu. Huan Huan berteriak, jangan makan biji bunga matahari jika kamu sudah tua. Bagaimana jika gigi lamamu patah? Tidak apa-apa, saya punya banyak gigi. Saya tidak takut beberapa dari mereka akan hancur. Huan Huan berkata dengan marah, jika kamu begitu kuat, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Bisakah berada di langit dianggap sangat kuat? Kalau begitu aku memang cukup kuat. Huan Huan menahan amarahnya dan mengakui kekalahan. Akhirnya, Sueling terbang membawa sekantong besar biji bunga matahari tumis yang harum. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Saat makan malam, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bisakah ada di antara kalian yang mengalahkan Sueling? Bai Di menggelengkan kepalanya. Saya beruntung bisa menang melawan dia terakhir kali. Dan itu hanya karena dia menyerah padaku. Jika dia berusaha sekuat tenaga, saya tidak akan menjadi tandingannya. Suang Yun mengelus dagunya. Saya pasti tidak bisa mengalahkan manusia burung itu sendirian, tapi jika kita semua menyerang bersama, kita akan punya peluang untuk menang. Sang Ye berkata dengan suara rendah, kekuatan Sueling tidak dapat diduga. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Huan Huan segera mengempis. Tidak heran dia begitu sombong. Dia tidak kenal takut. Bai Di mengelus kepalanya. Apa itu? Apakah dia mengganggumu? Dia memakan biji bunga matahari kami tanpa membayar.
Apakah itu termasuk penindasan? Baidi terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku akan meminta uang padanya besok. Lupakan, biji bunga matahari itu tidak bernilai banyak. Jika dia menginginkannya, dia bisa memilikinya. Jangan mencarinya, atau kamu akan kalah lagi. Dia tidak peduli dengan uangnya, tapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Keesokan harinya, Sueling datang mencarinya lagi. Biji melon tumismu rasanya enak. Beri aku lagi. Huan sangat tidak senang. Tidak, bukankah kamu mempunyai banyak bunga matahari di ladang sayurmu? Kenapa aku tidak memilihkannya untukmu? Huan segera menghentikannya. Kamu tidak boleh merusak ladang sayurku. Dia dengan marah mengemas biji bunga matahari yang baru saja digoreng Baidi dan melemparkannya ke arahnya, menyuruhnya mengambilnya dan pergi. Sueling tersenyum dan mengeluarkan benih untuk Huan. Aku tidak akan memakan makananmu dengan sia-sia. Ini adalah hadiahku untukmu sebagai balasannya. Bijinya berwarna putih, agak hijau di bagian ujungnya. Itu hanya seukuran ibu jari dan tampak seperti biji teratai. Ketertarikan Huan perlahan tergerak oleh benih itu. Benih apa ini? Namanya kopiah. Itu mekar ketika sudah dewasa. Itu cukup indah. Saya mendengar banyak wanita menyukainya. Dia ingin menunggu sampai Huan melahirkan sebelum memberinya benih, tapi suasana hatinya cukup baik sekarang, jadi dia memberikannya lebih awal. Perlahan-lahan dia mengambil benih itu dan menyadari bahwa benih itu benar-benar tampak seperti benih teratai. Dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana cara menanamnya. Beri dia setetes darah dan buang ke dalam kolam. Itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini pertama kalinya Huan mendengar bahwa menanam bunga membutuhkan darah. Dia bertanya dengan curiga, apakah kamu bercanda? Apa gunanya aku membodohimu? Sueling terbang membawa biji bunga matahari goreng. Huan membuka buku bergambar tumbuhan dan hewan. Dia mencari dari awal sampai akhir tetapi tidak dapat menemukan catatan topi itu. Dia bertanya kepada sistem, anak kecil, mengapa tidak ada informasi tentang topi di buku kulit domba? Ini hanya bagian pertama dari buku bergambar kulit domba. Catatan tentang topi ada di buku bergambar lainnya. Huan sedikit terkejut. Seperti benih kayu ilahi, benih itu tidak ada dalam buku ini. Mungkinkah helm itu adalah tanaman tinggi seperti kayu ilahi? Tuan rumah tidak memiliki cukup wewenang untuk menjawab. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia memeras setetes darah dan mengoleskannya ke benihnya. Benih itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan dengan cepat menyerap darah. Kulit biji yang semula berwarna putih langsung berubah menjadi warna merah jambu muda yang lucu. Huan menurunkan benih itu ke dalam kolam di kaki gunung. Tidak butuh waktu lama hingga benih itu bertunas dan tumbuh. Daun-daun hijau tumbuh di permukaan kolam yang sebelumnya kosong. Mereka ditumpuk bersama dan terlihat cukup indah. Di tengah kolam berdiri kuncup bunga kecil berwarna merah muda pucat. Itu adalah bagian atas topinya. Bab 97. Huan berdiri di tepi kolam dan memandangi daun teratai di depannya. Dia bergumam pelan, itu benar-benar terlihat seperti bunga teratai. Saya ingin tahu apakah ada akar teratai yang bisa dimakan. Begitu dia selesai berbicara, banyak akar teratai yang terlempar ke darat dan jatuh ke rumput di samping kaki Huan. Dan semuanya adalah akar teratai yang bersih. Huan tampak kaget. Apa yang sedang terjadi? Bunga kecil yang berdiri diam di tengah kolam tiba-tiba miring dan dengan lembut mengusap punggung tangan Huan seolah sedang membujuk. Huan bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan bunga teratai pun bisa menjadi roh akhir-akhir ini. Untungnya, kuncup kecilnya lucu. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah meneteskan darah sebelumnya, Huan merasakan hubungan kekerabatan yang tidak dapat dijelaskan dengannya. Dia tidak merasa takut sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kuncup kecil itu. Apakah kamu memberiku semua akar teratai ini? Kuncup kecil itu membuka sedikit kelopaknya yang berwarna merah muda pucat dan berkata dengan suara lembut, ibu menyukainya. Ini semua untukmu, Bu. Huan sangat terkejut. Kamu memanggilku, ibu. Mama. Bunga kecil itu menyentuh perut buncit Huan. Adik. Huan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memiliki bunga teratai saat kecil. Saat dia dalam keadaan linglung,
Sueling turun dari langit dan mendarat dengan mantap di sampingnya. Sueling memandangi akar teratai di tanah dan tersenyum penuh pengertian. Ini semua hadiah untukmu. Sepertinya kalian berdua rukun. Ketika bunga kecil itu melihatnya, ia segera menoleh dan melingkarkan dirinya di pergelangan tangan Sueling. Itu menyentuh telapak tangannya dengan penuh kasih sayang. Ayah, ayah, Huan, tidak apa-apa jika dia memanggilnya, ibu, tapi kenapa dia memanggil Sueling, ayah? Kapan dia menjadi keluarga dengan burung ini? Sueling menyentuh kuncup bunga kecil itu dengan kelembutan yang tak terduga. Jadilah baik. Huan mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Kenapa teratai ini memanggil kita, ibu, dan ayah? Skullcap adalah spesies langka dan istimewa. Ia berevolusi dari tumbuhan menjadi bentuk manusia. Siapapun yang memberinya darah sebelum ia lahir adalah orang tuanya. Kami memberinya darah kami. Secara alami, kami menjadi orang tuanya. Dia mengatakannya tanpa basa-basi, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kapan kamu memberinya darah? Aku memberikannya setetes darah sebelum memberikannya padamu. Huan memelototinya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Ya, aku melakukannya dengan sengaja. Huan, bagaimana bisa ada pria yang tidak tahu malu di dunia ini? Kuncup kecil itu sangat menyadari suasana hati ibunya yang sedang buruk. Ia segera melingkari pergelangan tangan Huan lagi dan menggesek ujung jarinya. Itu mengeluarkan suara menjilat. Mama, tanaman kecil ini terlalu lucu. Sebelum kemarahannya meningkat, kemarahannya telah hilang. Dia menyentuh kuncupnya. Kamu bisa kembali. Bunga kecil itu menyentuh jarinya lagi sebelum dengan enggan kembali ke tengah kolam. Huan memanggil Baidi untuk membantu membawa pulang akar teratai. Sueling mengikutinya pulang. Hei, ibu dari anakku, beri aku biji bunga matahari tumis. Huan, dia segera melemparkan sekantong biji bunga matahari goreng ke dalam pelukan Sueling. Cepat pergi, jangan datang lagi. Kamu tidak lagi mengakuiku setelah melahirkan. Wanita yang tidak berperasaan. Sueling mendecakkan lidahnya dan terbang membawa biji bunga matahari. Orang ini sangat tampan seperti karakter yang tiada taranya dari buku komik. Mengapa kepribadiannya begitu tidak tahu malu? Selain menggodanya setiap hari, dia juga akan melakukan freelot. Huan memberinya jari. Dia berbalik dan melihat Baidi menatapnya, matanya gelap. Apakah Sueling baru saja menyebutmu ibu dari anaknya? Huan dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham. Dia hanya mengutarakan omong kosong. Bukannya kamu tidak mengenalnya. Dia selalu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Baidi langsung melihat kegugupannya. Dia cukup perhatian untuk tidak melanjutkan masalah ini. Apa yang ingin kamu lakukan dengan akar teratai? Dia bertanya dengan lembut. Saat menyebutkan makanan, Huan langsung bersemangat. Kita bisa membuat sup dan lauk dingin dengan itu. Akar teratai tumis juga sangat enak. Sayangnya, kami tidak punya minyak sayur. Saat mereka mendirikan kios di pasar, Huan meletakkan kacang panjang, akar teratai, dan biji bunga matahari goreng di atasnya. Sebagai pelanggan tetap, Dong Ya adalah orang pertama yang mencoba 3 hal baru ini. Dia tidak suka rasa kacang panjang, tapi tumis biji bunga matahari dan akar teratai enak. Biji bunga matahari tumisnya harum. Akar teratai terasa segar dan menyegarkan. Oleh karena itu, Dong Ya membeli sekantong besar biji bunga matahari tumis dan 2 kantong besar akar teratai tanpa ragu-ragu. Setelah itu, banyak binatang yang membeli tumis biji bunga matahari dan akar teratai. Tidak lama kemudian, semuanya terjual habis. Huan sangat terkejut. Dia tidak menyangka binatang ini juga suka memakan biji bunga matahari. Dia menjual semua biji bunga matahari tumis di rumah sekaligus dan mendapatkan banyak jamu. Sedangkan kacang panjangnya dibeli oleh keluarga babi berambut merah yang berasal dari jauh. Mereka sangat menyukai rasa kacang panjang tersebut. Pada akhirnya, Sueling datang ke rumahnya keesokan harinya dan meminta biji bunga matahari lagi. Huan menatapnya tanpa berkata-kata. Apakah kamu tidak takut kepanasan setelah makan begitu banyak biji bunga matahari? Sueling mengulurkan jarinya, dan nyala api muncul di ujung jarinya.
Apa menurutmu aku takut api? Huan, dia berkata, lupakan. Dia melanjutkan, saya menjual semua biji bunga matahari kemarin. Saya tidak punya hari ini. Kembalilah dalam beberapa hari. Sueling tidak senang. Apakah kamu tidak meninggalkan tas untukku? Aku ayah dari anakmu. Begitu dia mendengar kata, ayah dari anakmu, dia mengerutkan kening. Suang Yun tiba-tiba kembali. Dia mendengar Sueling begitu dia masuk dan langsung meledak. Dia bergegas mendekat dan meraih kerah baju Sueling. Dia berkata dengan marah, bayi-bayi di perut Huan jelas milikku. Itu milikku. Jangan pernah berpikir untuk membawa anak-anakku pergi. Huan dengan cepat menariknya pergi. Jangan cemas. Tenang. Suang Yun memandangnya dengan sedih. Anak-anak di perutmu adalah milikku, kan? Ya. Itu milikmu. Suang Yun senang sekarang. Sueling merapikan pakaiannya yang robek dan berkata perlahan, anak-anak di perut Huan tentu saja adalah milikmu. Lagi pula, anak kita sudah dewasa. Apa-apaan? Suang Yun meledak lagi. Kapan Huan melahirkan anakmu? Kalian belum pernah kawin. Kamu tidak bisa punya anak. Apakah kamu ingin melihat anakku dan Huan? Kamu tidak memiliki anaknya. Suang Yun yakin. Sueling mengangkat tangan kanannya, dan kuncup bunga berwarna merah muda muncul dari lengan bajunya. Begitu dia melihat Huan, dia menerkamnya dan melingkari pergelangan tangannya. Ia berseru dengan penuh kasih, Bu. Mama. Suang Yun terdiam. Dia segera menatap Huan, matanya dipenuhi keterkejutan. Huan, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada suaminya bahwa dia tiba-tiba punya anak? Dia sedang menunggu jawaban. Ini sangat mendesak. Bab 98. Huan dengan cepat menyeret Suang Yun ke dapur dan menjelaskan asal-usul bunga teratai dari awal hingga akhir. Suang Yun mengungkapkan perasaannya yang campur aduk. Istrinya tidak berselingkuh, tetapi dia memiliki seorang putra dengan binatang buas lainnya. Apa yang harus dia lakukan? Ketika Baidi dan Sang Ye kembali, mereka melihat Sueling tersenyum dan menyapa mereka. Kalian semua sudah kembali. Duduklah dan beristirahatlah. Mengapa dia membuatnya tampak seperti dialah tuan rumah itu? Sang Ye teringat akan perintah Huan. Dia melirik Sueling dan berjalan pergi tanpa ekspresi. Baidi berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan, mengapa Anda ada di sini, tetua Sueling? Saya membawa anak saya untuk mencari ibunya. Bolehkah saya bertanya siapa ibunya? Itu Huan. Baidi terdiam. Bab-bab yang diperbarui di novelbin.com. Huan baru saja keluar dari dapur dan hampir terjatuh saat mendengar ini. Dia memutar matanya ke arah Sueling. Bisakah kamu berhenti mengatakan kata-kata ambigu seperti itu? Kita tidak punya hubungan seperti itu. Sueling berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Begitukah caramu mengatakan kebenaran? Apakah kamu ingin orang lain salah paham? Sueling mengangkat tangannya dan melepaskan kuncup bunga kecil itu. Ibumu membenci kita. Apa yang harus kita lakukan? Kuncup kecil itu menyentuh telapak tangannya, lalu merentangkannya lagi di depan Huan. Kuncup itu melingkari pergelangan tangannya dan menariknya ke Sueling. Kuncup itu menyatukan tangan mereka. Ibu, ayah. Sueling menyentuh kuncup kecil itu dan tersenyum. Nak, kamu sangat pintar. Aku tidak memanjakanmu tanpa alasan. Baidi menatap Huan sambil tersenyum paksa. Huan mengangkat tangannya dengan lemah. Biar aku jelaskan. Silakan. Aku mendengarkan. Setelah mengalaminya sekali, Huan menjelaskannya dengan lebih jelas dan cepat kali ini. Baidi segera mengerti dari mana, putra, dia dan Sueling berasal. Baidi terkejut bahwa Sueling dapat memikirkan cara seperti itu untuk mendekati Huan. Tampaknya dia benar-benar tertarik pada Huan. Sayangnya, Huan tampaknya tidak menerima hal ini. Baidi melihat segalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak akan menghentikannya, tetapi dia tidak akan dengan sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api. Semuanya tergantung pada keputusan Huan. Setelah makan malam, Sueling perlahan bangkit dan pergi atas desakan Huan. Dia juga membawa kopiah itu. Dalam kata-katanya, sudah cukup sulit untuk sendirian di rumah. Untungnya,
Anak saya bisa menemani saya. Nah, ketika dia berkata demikian, dia sengaja memandang Huan-Huan seolah-olah dia orang yang tidak berperasaan. Sudut mulut Huan-Huan berkedut saat dia tertawa datar. Asalkan kamu bahagia, hehe. Benih bunga matahari laku keras, tetapi Huan-Huan tidak berniat menanamnya dalam skala besar. Bagaimanapun, itu bukanlah sumber makanan utama. Semua orang membeli beberapa karena itu adalah sesuatu yang baru. Di masa depan, ketika hal baru itu memudar, penjualan biji bunga matahari pasti akan melambat. Ia ingin menanam sesuatu yang lain, lebih baik kentang atau padi. Selain bisa menahan lapar, tanaman itu juga bisa bertahan lama. Sayangnya, levelnya terlalu rendah. Dia hanya bisa membeli biji bunga matahari dan biji kacang panjang di mal kristal. Sekalipun levelnya cukup tinggi dan benih-benih lain di pusat kristal, dia begitu miskin hingga tidak akan mampu membeli satu benih pun. Huan-Huan menegur sistem itu. Bocah kecil, mengapa kamu tidak memberiku misi apapun akhir-akhir ini? Sistem 438 mengatakan, host tidak memicu misi acak. Sistem tidak akan secara otomatis mengeluarkan misi. Huan-Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah tidak ada misi lain selain misi acak? Ada juga misi khusus yang dapat dipilih oleh tuan rumah. Mata Huan-Huan berbinar. Misi khusus apa yang ada? Tingkat kesulitan misi khusus dibagi menjadi tingkat pemula, menengah, dan lanjutan. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin besar hadiahnya. Bolehkah saya bertanya tingkat misi apa yang diinginkan tuan rumah? Mendengar kata-kata hadiah yang besar, Huan-Huan tak kuasa menahan keinginan untuk mengambil hadiah tingkat tertinggi, tetapi rasionalitas menghentikannya untuk melakukannya. Dia harus mengambil misi pemula terlebih dahulu. Jika misi pemula itu mudah, dia akan mempertimbangkan misi menengah dan lanjutan. Setelah beberapa saat, sistem 438 berkata, 3 misi utama telah diperbarui. Misi-misi tersebut terkait dengan penanaman, penambangan, dan perburuan. Huan-Huan menghilangkan misi perburuan. Dia sedang hamil sekarang. Lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal-hal sialan itu. Setelah ragu sejenak antara menanam dan menambang, dia merasa sedikit tertarik untuk menanam. Lagi pula, kaki gunung itu sudah dipenuhi hutan sayur dan buah. Dia lebih mengenal pekerjaan ini. Namun, untuk berjaga-jaga, dia memilih untuk bertanya dengan ragu-ragu, si bocah kecil, menurutmu misi mana yang harus kupilih? Setelah evaluasi menyeluruh, sistem menyarankan agar tuan rumah menerima misi mineral tersebut. Mengapa? Sistem menjawab, misi ini relatif mudah bagi tuan rumah. Terlebih lagi, tuan rumah sangat membutuhkan kristal saat ini. Huan-Huan tercengang. Kristal, maksudmu aku bisa menggali kristal dari tambang? Tentu saja, Huan-Huan begitu gembira hingga dia hampir melompat. Awalnya ia mengira bahwa penambangan hanya dapat menghasilkan logam dan semacamnya, tetapi ia tidak menyangka dapat menghasilkan kristal juga. Jika dia dapat menggali tambang kristal, bukankah dia akan kaya? Sistem nomor 438 menyela fantasinya. Apakah tuan rumah ingin menerima misi penambangan pemula? Huan-Huan mengangguk tanpa ragu-ragu. Ya, saya ingin menjalankan misi ini. Tuan rumah telah berhasil menerima misi penambangan pemula. Anda tidak bisa menyerah pada misi tertentu. Anda punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Jika misinya gagal, tuan rumah akan dihukum. Kebahagiaan Huan-Huan sedikit mereda. Mengapa ada batasan waktu dan hukuman? Sebelum menyelesaikan misi tertentu, tuan rumah tidak akan dapat memicu misi acak lainnya. Saya harap tuan rumah dapat menyelesaikan misinya secepat mungkin. Huan-Huan menahannya, tapi dia tetap tidak bisa menahan keraguannya. Jika misinya gagal, apa hukumannya? Hukuman untuk misi pemula lebih ringan. Anda hanya akan pingsan selama 7 hari. Jika ini adalah misi tingkat tinggi, Anda mungkin kehilangan nyawa jika gagal. Huan-Huan berkeringat dingin. Untungnya, dia tidak terobsesi untuk menerima misi tingkat tinggi. Jika misinya tidak dapat diselesaikan, dia akan dibunuh. Sangat buruk. Sejak mendapatkan kompas, Huan-Huan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakannya. Sekarang dia akhirnya bisa menggunakannya. Huan-Huan mengungkapkan kegembiraannya.
Dia mengikuti panduan sistem dan memutar mekanisme di tengah kompas. 3 belok ke kiri, 3 belok ke kanan, lalu dia melepaskannya. Jarumnya mulai berputar perlahan. Huan menatap jarum itu tanpa berkedip. Jarumnya berputar semakin cepat hingga tidak bisa berhenti. Dia langsung bertanya, "Nakal kecil, apakah kompas ini rusak? Kenapa terus berputar?" Sistem 438, kompas pemburu harta karun tidak rusak. Jarumnya terus berputar karena inangnya berada tepat di atas urat mineral. Huan tercengang. Ada urat mineral di bawah kakinya. Bab 99. Huan tidak pernah membayangkan akan ada urat mineral tak dikenal yang tersembunyi di bawah gunung batu. Dia menceritakan hal ini kepada 3 binatang jantan di rumah. Kemudian, semua orang terkejut. Ketika semua orang akhirnya pulih, mereka dihadapkan pada masalah lain. Haruskah mereka menggali hal ini? Baidi menganalisis dengan tenang. Jika kita harus menggali tambang dari dalam tanah, gunung itu mungkin akan tenggelam. Dalam kasus yang serius, bahkan mungkin runtuh. Jika gunung batu itu hancur, mereka tidak hanya tidak punya tempat tinggal, tetapi mereka juga akan kehilangan ladang sayur dan kebun yang telah mereka kelola dengan susah payah di kaki gunung. Semua orang enggan. Sang Ye menambahkan, menggali bukanlah perkara kecil. Begitu kami mulai menggali, kami pasti akan membuat khawatir suku-suku lain di sekitarnya. Belum lagi yang jauh, kita pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari burung-burung yang hidup di puncak gunung. Baidi mengangguk. Semakin banyak orang mengetahui tambang ini, maka akan menimbulkan banyak masalah. Kita harus membayar mahal untuk menjaganya. Huan bertanya dengan ragu, kalau begitu, bukankah kita akan menggalinya? Mereka bertiga berhenti dan menatap Suang Yun secara bersamaan. Suang Yun adalah pemimpin suku Serigala Batu. Gunung batu itu miliknya. Dia mempunyai hak paling besar untuk memutuskan apakah mereka harus menggali tanah dan tambang. Setelah hening beberapa saat, Suang Yun berkata, "Meskipun kristal sangat menggoda, hidup kami cukup baik sekarang. Kita tidak perlu menimbulkan masalah lagi." Dibandingkan dengan kekayaannya, dia lebih menghargai hari-harinya saat ini. Karena dia sudah mengatakannya, Baidi dan Sang Ye tentu saja tidak keberatan. Mereka mengangguk setuju. Huan menggerakkan bibirnya, tapi pada akhirnya, tidak ada yang keluar. Dari sudut pandang situasi keseluruhan, tidak ada masalah dengan keputusan Suang Yun. Huan tidak ingin memaksa seluruh sukunya pindah hanya karena sebuah misi. Dia berpikir bahwa dia harus melupakannya dan mencari di tempat lain. Mungkin ada urat mineral lain di tempat lain. Bagaimanapun, masih ada 3 bulan. Pagi-pagi sekali, Suang Yun membawa hewan jantan keluar untuk berburu. Sang Ye pergi bekerja. Baidi tinggal di rumah bersama Huan. Baidi yang penuh perhatian menyadari bahwa perempuan kecilnya sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia mengajukan beberapa pertanyaan menyelidik, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban darinya. Baidi mengingat semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini dan menyadari bahwa Huan baik-baik saja hingga kemarin. Baru hari ini dia menunjukkan tanda-tanda kelainan. Ia berpikir sejenak dan langsung teringat pada pembahasan tentang urat mineral tadi malam. Apakah Huan punya pemikiran lain tentang urat mineral? Huan tidak tahu bahwa Baidi telah memahami pikirannya. Dia memeluk lengannya dan berkedip. "Aku sangat bosan di rumah. Bisakah kamu membawaku keluar? Kemana kamu ingin pergi?" "Di mana saja. Saya tidak pilih-pilih. Akan lebih baik baginya untuk mengambil air," pikir Baidi. Mungkin perempuan kecil itu mau berbagi pemikirannya saat dia bahagia. Dia berubah menjadi harimau putih dan membawa Huan menuruni gunung. Saat mereka melewati ladang sayur, Huan melambai ke arah Sang Ye yang masih menyiram tanaman. "Kita akan jalan-jalan. Kami mungkin akan kembali terlambat. Anda tidak perlu menunggu kami makan siang." Ikuti cerita baru di Love.in.com. Tanpa diduga, Sang Ye merayap dan menundukkan kepala ular besarnya. Dia berhenti di depan Huan dan memandangnya. "Aku ingin pergi juga." Huan menunjuk ke kebun sayur. "Tapi bukankah kamu harus menyiramnya? Aku bisa menyiraminya saat aku kembali." "Tidak jauh dari situ,
binatang jantan yang mendengarnya tertawa. Huan, ajak Sang Ye bermain. Serahkan penyiramannya pada kami. Anda tidak perlu khawatir. Huan berterima kasih kepada mereka, lalu menyentuh kepala ular di depannya. Baiklah, ayo pergi bersama. Sang Ye membuka mulutnya dan menjilat wajahnya. Baidi berjalan lebih lambat, kakinya diam di atas rumput. Huan duduk bersila telentang, memegang kompas kecil di tangannya. Dia terus memperhatikan jarum di sana. Ini pertama kali menunjuk ke gunung batu. Hanya ketika sudah jauh barulah ia kembali ke posisi semula. Sang Ye melihat sarang burung di pohon. Burung besar itu tidak ada di rumah, dan ada sekitar 20 butir telur putih di dalam sarangnya. Dia melesat ke atas pohon dan menyapu semua telur burung itu dengan lidah ularnya. Dari kerapian geraknya, terlihat jelas bahwa ia merupakan pelaku berulang. Dia pasti pernah melakukan banyak hal seperti ini di masa lalu. Kebanyakan binatang ular suka memakan telur burung, tidak terkecuali Sang Ye. Setiap kali dia berburu, dia akan memeriksa apakah ada sarang burung di pohon terdekat. Jika ada, dia pasti akan mengosongkannya. Kali ini tidak terkecuali. Sang Ye membawakan semua telur itu ke Huan seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun. Namun, Huan terus menatap kompas dan tidak memperhatikan gerakannya sama sekali. Sang Ye sedikit tidak senang. Dia menjulurkan lidah ularnya dan mengambil kompas dari tangannya. Huan segera menatapnya. Kenapa kamu mengambilnya? Kembalikan padaku. Sang Ye memegang telur di depannya. Makan ini. Huan sedikit terkejut. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak telur? Saya mengambilnya dari pohon. Huan melambaikan tangannya. Aku tidak akan memakannya. Simpanlah itu untuk dirimu sendiri. Tanpa diduga, wajah Sang Ye menjadi gelap saat mendengar kata-katanya. Biasanya dia terlihat murung. Sekarang, dia tampak lebih menakutkan. Jika kamu tidak menyukainya, maka aku juga tidak menginginkannya. Dengan itu, dia hendak menghancurkan semua telur burung tersebut. Huan dengan cepat menariknya kembali. Jangan membuangnya. Sayang sekali jika semua telur ini dihancurkan. Dia mengambil telur burung secara acak. Aku bisa mengambil yang ini. Anda dapat berbagi sisanya dengan Baidi. Sang Ye mengambil telur burung terbesar dan memasukkannya ke tangan Huan. Ini untukmu juga. Huan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kemudian, Sang Ye mengambil telur burung terkecil dan memberikannya kepada Baidi. Harimau putih kembali menatapnya. Terima kasih, tapi aku tidak suka telur. Faktanya, kecuali binatang ular dengan rasa yang unik, kebanyakan binatang tidak menyukai telur. Itu tidak kenyal dan rasanya aneh. Sang Ye segera mengambil kembali telur burung itu. Tidak apa-apa jika Baidi tidak memakannya. Selain itu, dia enggan ketika harus memberikannya kepada Baidi. Dia dengan santai melemparkan telur burung itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya. Huan memandangnya dengan heran. Kenapa kamu makan kulit telurnya juga? Sang Ye berkata tanpa basa-basi, kulit telurnya enak dan sangat renyah. Huan tidak dapat berbicara. Dia menepuk punggung harimau putih itu. Mampir ke batu di depan. Saat itu tengah hari, dan matahari sangat terik. Tidak ada pohon di dekat batu yang melindungi mereka dari panas. Huan memecahkan telur itu ke atas batu. Batu itu segera mendesis, dan aroma hangus memenuhi udara. Tidak hanya Sang Ye tetapi bahkan Baidi, yang tidak menyukai telur, mau tidak mau mengendusnya. Baunya enak sekali. Dia tidak menyangka telur burung yang bau tiba-tiba berbau harum. Bab 100. Baidi menggoreng sisa telur burung dan menangkap seekor babi hutan untuk dipanggang. Mereka bertiga makan sampai kenyang. Baidi kemudian pergi ke sungai untuk mengambil air. Sang Ye melingkarkan tubuhnya dengan malas di sekitar batang pohon. Ia melihat Huan berjalan sambil memegang kompas seolah-olah sedang mencari sesuatu. Baidi kembali sambil membawa air. Dia melambaikan tangan ke arah Huan. Kemarilah. Huan berlari mendekat dan meletakkan kompas. Ia memegang tangannya dan membantunya mencucinya dengan hati-hati. Huan sengaja menggoyangkan jarinya, memercikkan air ke wajah Baidi. Baidi menatapnya dengan penuh kasih sayang. Nakal. Huan lari sambil tersenyum.
Setelah mencuci tangannya, Baidi menuangkan sisa air ke ular piton itu untuk mendinginkannya. Cuacanya mulai panas. Bahkan di hutan, terasa lembab. Baidi dan Huan-Huan baik-baik saja, tetapi Sang Ye tidak tahan lagi. Ia tidak bisa mengerahkan tenaga karena panas dan tampak lesu. Dengan nutrisi air, Sang Ye merasa lebih baik. Huan-Huan mengkhawatirkannya. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat dulu? Sang Ye menggelengkan kepalanya. Dia melilitnya dengan ekor ularnya dan meletakkannya di punggungnya. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Pepohonan di sekitar mereka semakin tinggi, dan dedaunan yang lebat menghalangi sinar matahari. Mereka hampir tidak dapat melihatnya. Suhu udara semakin turun, dan sekarang jauh lebih dingin. Tempat ini sangat mirip hutan purba. Tanahnya ditutupi lumut hijau tebal, dan jika menginjaknya, air akan membasahi tanah. Sang Ye sangat menyukai tempat ini. Ia berencana untuk datang ke sini untuk menghindari panas di masa mendatang. Huan-Huan masih memainkan kompas di tangannya. Jarumnya tidak pernah bergerak. Setelah berjalan sejauh itu, dia masih tidak dapat menemukan jejak urat mineral lainnya. Huan-Huan mendesah kecewa. Baidi bertanya, apakah kamu mencari sesuatu? Sang Ye dengan hati-hati menghindari genangan air dan akar-akar di tanah, berusaha merayap dengan mantap saat Huan-Huan berada di atasnya. Mendengar kata-kata Baidi, Sang Ye tidak berbalik, tetapi dia serius menunggu jawaban Huan-Huan. Jelas, mereka semua bisa tahu bahwa Huan-Huan menyembunyikan sesuatu. Huan-Huan berkata perlahan, saya sedang mencari urat mineral. Sayangnya, saya tidak dapat menemukannya. Baidi sabar. Sepertinya kamu benar-benar ingin menemukan urat mineral. Huan-Huan tidak dapat mengatakan bahwa dia telah menerima misi sistem dan harus menambang. Dia ragu sejenak sebelum menjawab dengan samar, saya butuh banyak kristal. Sang Ye tiba-tiba berbalik. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setumpuk kristal berkilau. Saat meninggalkan kuil, aku pergi terburu-buru dan tidak membawa terlalu banyak kristal. Aku hanya membawa ini. Ambil saja semuanya. Kalau tidak cukup, aku akan kumpulkan lebih banyak lagi. Huan-Huan terkejut. Bagaimana orang ini bisa memuntahkan begitu banyak kristal? Apakah ada ruang penyimpanan tersembunyi di mulutnya? Baidi berkata dengan lembut, aku punya beberapa kristal yang disimpan bersama teman-temanku di kota binatang buas. Jika kamu tidak terburu-buru, aku bisa pergi dan membawakan kristal-kristal itu kepadamu. Huan-Huan segera memutar tangannya. Jangan pergi. Terlalu merepotkan. Baidi berkata, katakan saja apa yang kau inginkan. Jangan simpan sendiri. Kami akan menikmatinya. Huan-Huan merasa sangat tersentuh, tetapi di saat yang sama, dia merasa jengkel. Jika dia mengatakan dia menginginkan urat nadi, mereka pasti akan menambang urat nadi itu di bawah gunung batu. Jika itu terjadi, semua orang harus pindah. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan orang lain hanya karena masalah pribadinya. Setelah lama terdiam, dia berkata dengan genit, jangan pergi ke kota binatang buas. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Dia memeluknya dan mencium pipinya. Aku juga tidak ingin berpisah denganmu. Kalau begitu, jangan pergi. Baidi sebenarnya tidak ingin pergi sejak awal. Identitasnya terlalu sensitif. Jika dia muncul di salah satu kota, dia mungkin akan mengundang masalah yang tidak perlu. Dia bersedia pergi ke kota binatang buas karena Huan-Huan. Karena Huan-Huan tidak mau membiarkan pergi ke kota binatang buas, dia tentu saja setuju. Baiklah, Huan-Huan membiarkan Sang Ye menyimpan kristal-kristal itu. Namun, Sang Ye berkata, aku tidak menginginkannya. Kamu bisa memilikinya. Baidi dan Suang Yun telah menyerahkan kristal-kristal itu kepadanya untuk disimpan dengan aman, jadi kali ini dia tidak bermaksud formal dan segera memasukkan semuanya ke dalam cincin interspatialnya. Dia menggoyangkan cincin di jari manisnya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah menaruh semua kristalmu di sana. Kalau kamu mau menikmatinya, ambil saja sendiri. Pada saat mereka bertiga kembali ke Gunung Batu, matahari telah terbenam. Suang Yun duduk di samping ladang sayur dengan rasa bosan. Begitu melihat Huan-Huan kembali, dia berlari dan memeluknya. Kemana kamu pergi? Aku tidak melihat siapapun saat sampai di rumah.
Kupikir Baidi dan Sang Ye kawin lari denganmu. Dia perlahan mendorong kepala serigala itu menjauh. Aku hanya pernah mendengar 2 orang kawin lari. Aku belum pernah mendengar 3 orang kawin lari. Imajinasimu sangat unik. Suang Yun bertanya, apa yang kamu bayangkan? Itu adalah lubang hitam di kepalamu. Suang Yun bingung. Sueling terbang turun dari puncak gunung. Saat dia berjalan mendekat, sebuah topi tengkorak muncul dari lengan bajunya dan melingkari pergelangan tangan Huan Huan. Topi itu mengusap punggung tangan dengan penuh kasih sayang seolah-olah sedang menenangkan. Begitu Huan Huan melihat Sueling, dia secara mendasar bergerak dari samping dan melindungi Sang Ye di belakangnya. Dia menyingkirkan tanda yang menempel itu, dan matanya menatap Sueling. Apa yang kamu lakukan di sini? Seolah tidak menyadari pembelaannya terhadapnya, Sueling tersenyum. Anak itu merindukan ibunya. Sebagai ayahnya, tentu saja, aku harus membawamu. Huan Huan mengerutkan kening. Meskipun dia telah menjelaskan semuanya kepada Baidi dan Suang Yun, dia tidak bisa membiarkan Sueling terus menyatakan ambigu. Sekarang semua orang sudah hadir, Huan Huan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memperjelas semuanya agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Jika kamu benar-benar menginginkan anak, kamu tinggal mencari pasangan wanita. Mengapa kamu datang ke sini dengan membawa bunga tanpa alasan? Aku orang yang berkeluarga. Jangan selalu melakukan hal-hal yang akan menimbulkan kesalahpahaman. Aku akan marah. Senyum Sueling memudar, namun dengan cepat ia kembangkan bagaikan bunga popi yang sedang mekar sempurna. Dia cantik, tapi dia memancarkan rasa bahaya yang mematikan. Gadis kecil, apakah kamu mencoba menggambar garis pemisah di antara kita? Kulit kepalanya mati rasa karena senyumnya, tetapi dia memaksakan diri untuk menjawab, ya. Sueling mengangguk. Bagus. Topi tengkorak itu sepertinya merasakan kemarahan di dada Sueling, menyebabkan dadanya bergetar. Baidi berencana untuk menonton sampai akhir. Ketika dia melihat Sueling menunjukkan tanda-tanda kemarahan, dia segera mengambil setengah langkah ke depan dan melindungi Huan Huan di belakangnya. Suang Yun dan Sang Ye juga harus waspada. Kunjungi novel baru. Sueling tidak menanggapi permusuhan mereka dengan serius. Dia dengan lembut menggigit bunga kecil yang masih ketakutan dan mendesah tak berdaya. Bayi kecil yang malang. Ibumu tidak menginginkanmu lagi. Kalau begitu, aku tidak membutuhkanmu lagi. Sambil berkata demikian, ia mencubit bunga itu, lalu api pun menyembur dari ujung jarinya. Peci yang bentuknya seperti bunga teratai itu mulai menangis. Buho, ayah, jangan, sakit.